Cek 1 2 3. Jelas Bu suara saya? Merdu nggak? Cempreng ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat, memberikan kita banyak rahmat walaupun dosa kita juga teramat banyak. Dan sampai hari ini pun Allah masih menitipkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam yang ini wajib kita syukuri. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua yang hadir di majelis ilmu di taman surga ini bisa mendapatkan syafaatnya beliau, dan Allah izinkan kita menatap wajahnya Rasulullah. Dan Allah izinkan juga ibu-ibu semuanya bisa menziarahi makam beliau di Madinah. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya izin saya Bunda Emi dari Tanjung Bintek, tetanggaan ya Bu. Iya. Terima kasih buat Mbak Yuni, Mbak Wiwi yang hari ini mengizinkan saya hadir di sini gitu ya. Alhamdulillah ketemu jadwalnya, walaupun sebenarnya ini 7:30 saya ada jadwal lagi, ada kelas gitu ya. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Sehat? Bahagia? Ya, alhamdulillah ya. Tanda-tanda orang bersyukur itu adalah selalu menyampaikan kata kalimat alhamdulillah, karena semua yang terjadi dalam hidup kita, lagi sakit ya, lagi diuji, lagi kekurangan, semua itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Enak Bu nyender Bu? Penak ya. Izin ya Bunda semuanya, ibu-ibu semuanya, Bunda Emi itu orang Padang. Keton lah Bu Padang Bu? Padang lah Bu? Jadi non sewu mohon maaf banget ya, ngomongnya nggak bisa bahasa sini ya, nggak bisa halus ya, daripada saya ngomongnya ngapak kan nggak pantas ya. Ya bahasanya Indonesia aja bisa ya Bu? Iya. Tema pagi hari ini apa Bu? Mencintai diri sendiri. Sudah cinta belum sama dirinya? Sudah? Yakin? Iya. Apa sih arti mencintai diri sendiri? Mencintai diri sendiri itu sama seperti kita melakukan cinta kepada orang lain, ya Bu. Tapi banyak orang nggak sadar bahwa ternyata dia belum mencintai dirinya. Kalau ditanya, ibu cinta nggak sama dirinya? Cinta dong, gitu ya. Tandanya apa? Orang-orang yang mencintai dirinya. Orang-orang yang mencintai dirinya, dia tidak menyimpan marah. Dia nggak menyimpan kecewa berlama-lama, nggak menyimpan sedih berlarut-larut. Ya. Itu adalah salah satu tanda orang-orang yang mencintai dirinya. Orang-orang yang mencintai dirinya, dia menjaga dirinya, ya. Karena diri manusia itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, jasad, ya. Tubuh kita itu terdiri dari 3 Bu. Ada jasad kita, yang terlihat ini apa Bu? Jasad. Kita harus kasih makan yang sehat agak. Kasih pakaian yang bagus, yang menutup ya. Kasih makanan yang bergizi, itu jasad kita. Ada lagi namanya jiwa. Ya, jiwa kita harus dikasih makanan enggak? Apa makanannya jiwa? Iya. Zikir kepada Allah, baca Quran, sholat, itu makanan jiwa kita. Ya, maka kata Allah, hanya dengan menyebut namaku, hatimu menjadi tenang. Itu makanan jiwa. Dari mana makanan jiwa masuk? Dari mata, dari telinga, dari apa yang ibu lihat dan apa yang ibu dengar. Maka hati-hati dengan apa yang kita dengar. Ya, zaman sekarang kita bisa mudah melihat apapun di dalam HP.
Bisa itu tentang informasi yang bermanfaat, tapi lebih banyak yang tidak bermanfaat. Misalnya kita lihat orang berantem, atau kita lihat orang rumah tangganya lagi nggak baik-baik, lagi banyak isunya, ibu masuk tuh di situ, ikutan komen kadang-kadang ya, oh pantasan ya gini-gini. Nah itu ibu sedang meracuni dirinya. Ya, ada orang status di WA lagi marah-marah, ibu respon, jangan-jangan gonyong ya. Tetangganya bikin status nggak enak gitu, ibu ngerasa gitu, oh aku apa ya gitu. Nah itu adalah ibu sedang mengasih makanan jiwanya, makanan yang tidak sehat. Apalagi yang ketiga, ruh itu apa makanannya? Dekat sama Robnya. Di mana kita bisa dekat sama Allah? Di majelis ilmu, di taman surga. Ini namanya taman surga ya Bu. Dan yang hadir di sini siapa? Bidadari amin ya. Makanannya apa? Kebutuhan ruh kita apa? Banyak-banyak menyebut Allah, dekat sama Allah. Ya. Kalau kita nggak tenang jiwanya, itu bukan karena kita banyak masalah, tapi karena kita jarang ingat Allah benar-benar, gitu Bu. Kenapa? Seringkali manusia itu ketika diberi nikmat sama Allah, dikasih banyak nikmat, gitu ya, mereka bukan makin dekat, ya, bahkan merasa ketika dikasih rezeki yang berlimpah, suami yang baik, anak-anak yang pintar gitu ya, bilangnya apa? Bu, anaknya juara 1, pintar banget ya. Ibu bilang apa? Siapa dulu dong mamahnya, gitu ya. Iya. Itu padahal anak pintar, anak soleh itu bukan karena ibunya pintar, karena ibunya hebat, bukan. Tapi karena ada siapa? Karena Allah yang berikan rahmat dan kasih sayangnya. Lewat siapa? Lewat anaknya. Kelantaran siapa? Ya bisa jadi emang ibu punya amalan bagus, tapi bukan karena ibu. Sering nggak kita dengar gitu? Ih anaknya sih pinter banget ya, anaknya nyong gitu ya Bu. Jangan ya, jangan ngerasa apapun yang diberi Allah itu bukan karena kita bisa atau karena kita mampu atau karena kita hebat, tapi benar-benar rahmat dan kasih sayang Allah. Kita bisa beli rumah, kita bilang apa? Ya iyalah nyong tuku rumah bisa duitnya akeh ya Bu. Itu kita sudah menuhankan ikhtiar kita, sudah ngerasa saya bisa beli rumah karena saya punya uang, gitu ya. Saya bisa berangkat umroh, iya aku mangkat duitnya wis cukup gitu ya, uangnya sudah cukup, saya bisa bayar, saya bisa berangkat. Lupa bahwa semua bukan dari Allah. Akhirnya apa Bu? Sering dan terus kita melakukan itu, akhirnya lama-lama apa? Hati kita hampa, kita lupa, dan kita lama-lama tidak mencintai Allah. Ya, orang-orang yang mencintai Allah, dia akan ngerasa bahwa apapun yang diberikan itu, apapun yang dia dapatkan dalam hidupnya semata-mata itu karena Allah, semata-mata datang dari Allah. Akhirnya apa Bu? Kita makin cinta nggak sama Allah. Kalau hari ini kita nggak ngerasa getar nama Allah disebut, kita nggak ngerasa dekat sama Allah. Kenapa? Karena selama ini kita merasa saya bisa ini karena saya mampu, karena saya bisa beli, karena saya bisa kerja. Gitu ya. Jadi seringkali nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita tidak membuat kita dekat, ya. Itu karena kita nggak ngerasa bahwa yang ngasih itu Allah. Dan makin hari kita terus begitu Bu, terus begitu seumur hidup kita, maka kita nggak akan bisa ngerasain jatuh cinta sama Allah. Bu, kalau misalnya nih ada orang baik sama ibu, setiap hari itu ngasih, tetangga lah, dia masak rendang, ibu dikasih bumbunya, mau dikasih rendangnya juga Bu. Dia masak apapun dia selalu ingat ibu, dikasih. Ketika ibu butuh uang gitu ya, bayar sekolah anak, ibu cuman main ke rumahnya. Kenapa Mbak? Nggak apa-apa. Loh kok mukanya kayaknya lagi kusut? Iya nih belum bayaran sekolah. Dia langsung ngambil uang ngasih ibu, nih bayar dulu. Orang yang baik seperti ini kira-kira ibu sayang nggak sama dia? Ibu cinta nggak sama dia? Iya. Sama manusia yang baik aja kita bisa jatuh cinta. Tapi sama nikmat Allah yang banyak yang Allah udah beri nih sama kita hari ini. Ini Bunda Emi lagi ngomongin diri sendiri ya Bu, takut nih ngomongin. Sudahkah kita ngerasa bahwa setiap nikmat yang dikasih sama Allah sama kita itu bentuk cintanya Allah?
Bahkan Ibu, bukan hanya nikmat ya Bu. Nikmat itu kan biasa bentuknya kesenangan ya. Dikasih rezeki, dikasih anak soleh, suami baik, suami sayang, itu kan rezeki. Tetapi ada juga nikmat yang Allah beri dalam bentuk apa Bu? Kesulitan, ya, kesempitan, rasa sakit, rasa luka. Itu juga masuk bagian dari apa Bu? Nikmatnya Allah. Ya, kalau ada yang hari ini ngerasa ujiannya berat, masalahnya besar, dadanya sesek, ya, orang ditipu, itu nikmat gak Bu? Nikmat gak? Nikmat banget gitu ya, pakai emosi ngomongnya ya. Tetangga minjam uang gak balik, malah kita yang diomelin, nikmat gak? Malah kita yang dimusuhin. Gak ada kan di sini orangnya kan? Gak ada yang di sono, ya. Nikmat gak? Iya, seringkali kita menganggap bahwa nikmat Allah itu hanya kesenangan, hanya kelapangan. Ternyata nikmat dari Allah itu ada dua Bu, nikmat senang, nikmat nggak senang juga, gitu ya. Ada kalanya kita diberikan nikmat sama Allah tuh nikmat sakit, ya. Nikmat sakit itu apa Bu? Dari sakit apa? Allah ampuni dosa kita. Kalau kita bahkan jaminan orang yang sakit itu kalau dia ikhlas, dia ridho, apa Bu? Surga. Ya, ada nggak yang lagi sakit fisiknya? Bunda Emi itu seorang terapis Ibu. Jadi sering banget temu orang-orang yang sakitnya itu nggak kaleng-kaleng gitu ya. Kita sering ketemu pasien-pasien kanker stadium 4, stadium 3 yang sudah di kemo, yang sudah disinar, yang dalam kondisi sudah, kalau HP itu udah 5 watt Bu. Kebayang nggak 5 watt? 5%. Yang tinggal dipakai sebentar langsung pluk mati gitu ya. Banyak yang kayak gitu ya. Tapi apa Bu, ketika mereka ikhlas menerima rasa sakit mereka ridho bilang, ya Allah gak apa-apa ya Allah, aku sakit ya Allah, gak apa-apa ya Allah, aku ridho ya Allah, maka bagi dia adalah surga. Tapi banyak orang gak tahu, ketika dikasih sakit sama Allah, diuji dengan sakit yang luar biasa, ya kan gak nyaman ya Bu, harus di kemo, harus disinar gitu ya. Enggak, kita aja nih, saya aja yang ngelihat itu, ya Allah. Tapi Allah tuh nggak salah pilih Ibu. Allah pasti pilih orang-orang yang kuat. Dan alhamdulillah beberapa pasien yang kita temenin itu, kita ada komunitas juga PPA namanya, dan di situ ada terapisnya. Mereka senang gitu ya ketika diajarin Ibu yang ikhlas ya. Kenapa? Karena balasan orang ikhlas itu nggak satu. Untuk hal apa? Hal apa aja? Ibu disakitin sama pasangan, Ibu ikhlas, itu Allah yang balas. Ya. Disakiti sama tetangga, difitnah sama tetangga, Ibu ikhlas, Ibu bilang, ya Allah nggak apa-apa ya Allah, aku ridho. Demi Allah, Ibu akan diangkat derajatnya sama Allah. Masalahnya kita selama ini kan banyak nggak terimanya ya Bu. Dikasih ujian sempit sama Allah itu sebenarnya Allah pengen kita naik kelas, pengen kita naik level. Tahu ya Bu, sekolah kan nggak SD terus ya. Lah kita nih sekolah SD terus gak naik-naik, remedi terus. Kenapa? Karena banyak protesnya sama Allah. Kenapa aku ya Allah, kenapa aku ya Allah. Disakiti sama orang, dibikin marah sama orang, seumur hidup gak dimaafin, sampai mati orang bakal tak maafin kayak bocah gitu ya. Akhirnya apa? Ya udah kita stuck di situ, gak naik-naik level. Jadi nikmat Allah itu tuh banyak banget Ibu ya. Bahkan dalam sakit itu tuh, dalam kisahnya Rasulullah, mungkin udah dengar cerita ini ya Bu. Ada seorang perempuan tua, beliau mengalami sakit apa namanya, epilepsi. Tahu ayan? Kalau orang ayan itu kan di mana aja ya Bu, kapan saja terjadi tanpa disadari, kejang gitu ya. Nah, datanglah ke Rasulullah bilang gini, ya Rasulullah, saya sakit, saya udah gak kuat, tolong doakan saya kepada Allah. Kira-kira doanya Rasulullah dijabah gak Bu? Pasti ya. Tapi Rasulullah bilang apa sama ibu itu? Baiklah, saya doakan engkau sembuh kepada Allah. Tapi kamu punya dua pilihan, kamu mau sembuh atau kamu mau surga? Pilih apa kira-kira Bu? Surga. Kalau kita milih apa? Sembuh. Iya. Maruk Mbak Yuni maruk ya.
Apa kata Rasulullah? Aku akan doakan engkau kepada Allah. Tapi kalau engkau memilih ikhlas, engkau memilih sabar, maka surga bagimu. Dia bilang apa sama Rasulullah? Ya Rasulullah, nggak usah doain saya sembuh. Nggak apa-apa saya sakit. Nggak apa-apa ya Allah saya sakit. Tapi satu saja saya doakan kepada Allah. Ketika saya kumat, aurat saya jangan terbuka. Dan sekarang, ya dia adalah penghuni surganya Allah. Dahsyat nggak Bu ikhlas itu? Ini salah satu contoh gitu ya. Orang-orang yang ikhlas itu balasannya tuh bukan di dunia. Ingat, dunia itu tuh cuma sebentar. Ya Bu, paling lama kita hidup berapa Bu? 65, 70, 80 tuh udah jarang-jarang. Ini ada yang 80 nggak? Ada yang 80? Iya. Sabar-sabar ya. Sabar-sabar ya Bu. Diuji sama pasangan, diuji sama anak, diuji finansialnya. Sabar, bilang sama Allah nggak apa-apa ya Allah. Dunia ini cuma sementara. Yang penting engkau ridho ya Allah. Ganti ya Allah nanti di surga. Ada orang zolim sama kita di dunia Bu. Jangan pengen dibalas. Rugi kita kalau balasnya di dunia. Ya, kalau ada orang zolim sama kita kata Allah apa? Balas dengan balasannya setimpal. Boleh gak? Boleh. Ada ayatnya. Tapi kalau engkau memaafkan kata Allah, maka pahalamu dari aku. Kalau pahala dari Allah itu sedikit apa banyak? Banyak. Jadi kalau ada orang zolim sama kita bilang apa Bu? Gak apa-apa. Alhamdulillah. Tapi jangan bilang juga Allah yang balas, itu sama aja Ibu nggak ikhlas, ya. Nah, orang-orang yang ikhlas itu adalah satu tanda orang-orang yang mencintai dirinya, ya. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ridho, salah satu tanda dia mencintai dirinya. Ya Bu, dia tahu bahwa apapun yang datang dari Allah, baik senang, baik susah, itu semuanya baik untuknya. Maka dia apa? Tenang. Dia ridho hidupnya. Kira-kira enak gak Bu jadi orang kayak gitu? Enak. Orang-orang yang ridho apapun takdirnya Allah, hidupnya tenang, hidupnya bahagia. Nah, seringkali kita salah memaknai bahagia. Saya bahagia Bunda Emi kalau uang saya banyak. Betul gak Bu? Ibu kapan sih bahagianya? Kapan Bu? Kalau uangnya banyak, terus apa lagi? Bisa jalan-jalan, terus sehat, terus banyak banget syaratnya. Makan enak, iya. Kalau semuanya nggak didapat, Ibu nggak bahagia? Ya. Nah itu, kenapa kita nggak bahagia, nggak mudah bahagia? Karena kita memberi syarat untuk bahagia kita. Saya bahagia kalau anak saya nurut, suami saya romantis. Suaminya apa? Apatis, tau nggak Bu? Cuek, bodoh amat gitu ya. Nggak bahagia hidupnya. Pernikahan 10 tahun, 20 tahun dalam penderitaan. Kasihan nggak? Kasihan. Karena dia meletakkan bahagianya sama pasangannya. Meletakkan bahagianya sama hartanya. Kalau uangku banyak, aku bahagia. Ya, padahal bahagia itu kapan? Kita mensyukuri apa yang dikasih sama Allah. Apa yang dikasih sama Allah Bu tadi? Sempit, susah, senang. Itu pemberian Allah semuanya. Maka diterima. Maka orang-orang yang syarat bahagianya sederhana atau bahkan tidak ada syarat bahagia, maka dia bisa bahagia. Ya Bu, saya bahagia walaupun apa Bu? Uang saya nggak banyak, saya tetap bahagia. Karena bahagia itu pilihan. Ya, bahagia itu bukan karena, tapi bahagia itu pilihan. Kenapa? Karena Ibu memilih bahagia. Supaya apa? Supaya badan Ibu sehat, rezekinya lancar. Nah, seringkali orang salah. Saya bahagia kalau uang saya banyak. Ternyata rezeki datang menunggu kita bahagia Bu. Pantas nggak kita selama ini nggak sukses-sukses? Kenapa? Karena kita nunggu sukses dulu baru bahagia. Padahal syaratnya suksesnya itu bahagia dulu. Orang-orang yang bahagia itu rezekinya datang. Siap ya, mulai hari ini bahagia tanpa syarat. Bahagia walaupun cuman ya Allah hari ini cuma makan ikan asin sama sambal.
Kalau kita bisa mensyukuri, menikmati, enak nggak? Nikmat nggak Mbak? Tambah lalapan pete ya. Tanduk ya. Tapi ada orang yang berlimpah hartanya, duitnya banyak, dia makan harus ditakar, harus ditimbang. Nikmat gak? Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Duit banyak Bu. Iya. Maka yuk ibu-ibu semuanya, salah satu tanda orang mencintai dirinya lagi adalah dia bahagia dengan seapa adanya. Ya. Bahagia itu kapan? Sekarang. Saat ini, kini. Ibu nikmati. Lagi punya pasangan gak romantis. Alhamdulillah ya Allah, si duwe bojo. Kayak tangganya rada bojo. Ya gak? Punya suami ngorok Bu, malam-malam. Alhamdulillah si ngorok di rumah. Coba kalau udah gak ngorok di rumah, pindah kamar. Apa pindah rumah? Bahaya kan? Iya. Punya anak masih repot. Banyak biaya pengeluaran, anak berantem di rumah, nikmati Bu. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa bayar sekolah. Tetangga gak punya anak, sepi rumahnya. Rumah berantakan, kotor, anak mainan berantakan. Ibu bilang apa sama Allah? Alhamdulillah ya Allah. Kebayang gak rumahnya bersih, anaknya gak ada yang pulang? Sepi gak Bu? Sepi. Yuk belajar menikmati hidup seapa adanya. Apapun yang lagi Allah kasih, bilang apa? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Apapun ya Bu, ini namanya kita belajar ilmu, kita ngaji. Jangan cuman hanya sekedar kita paham, kita tahu, tapi dilatih nanti sama Allah. Ya, kajiannya Budaya itu kajiannya healing. Ya, siap nanti apapun yang Allah kasih bilang alhamdulillah. Diomongin tetangga bilang apa? Dipinjam uangnya nggak balik bilang apa? Nyesek tapi ya katanya. Berlatih Ibu, nggak ujuk-ujuk langsung bisa ikhlas, enggak gitu ya. Habis dengar kajian Bunda Emi langsung bilang, kata Bunda Emi ikhlasin aja. Enggak, akan ada protes-protes dalam dirinya Ibu. Nggak apa-apa, terima aja. Tapi terus berusaha. Kayak orang naik sepeda Ibu. Tahu naik sepeda? Latihan dulu kan? Nggak langsung bisa kan? Sama, sabar, ikhlas, ridho itu latihan Ibu. Bukan cuma sekedar didengerin ya. Ibu dengerin kajian mungkin udah banyak gitu ya. Tapi kalau Ibu nggak praktekin, nggak ada efeknya. Cuma sekedar tahu. Gimana rasanya air ini? Tawar, sejuk. Ibu cuma baru tahu. Kalau Ibu nggak ngerasain, nggak minum, nggak kerasa kan? Iya. Sama ilmu juga kayak gitu. Kalau Ibu pengen bahagia yang mudah, praktekin. Sabar, nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung sabar, latihan. Dan Allah kasih nanti PR-nya. Ya. Ujiannya dari mana? Dari mana aja suka-suka Allah. Dan ujiannya datangnya dari orang-orang terdekat kita. Ya. Nah, tanda-tanda orang mencintai dirinya apa tadi? Yang kedua itu dia belajar menerima, ridho, penuh syukur hidupnya. Apapun yang Allah kasih dia bilang nggak apa-apa ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kira-kira aman gak dunia Bu? Damai gak dunia? Iya. Dan bahagia kita bukan karena orang lain. Dan bahagia kita adalah pilihan kita. Kita memilih bahagia, gitu ya. Jadi tanda-tanda orang mencintai dirinya itu Bu. Salah satunya itu. Coba Ibu cek lagi. Masih ada gak yang disimpan sampai hari ini? Masih ada gak kecewa? Masih ada gak marah? Sama siapapun. Kenapa? Orang-orang yang menyimpan marah, kecewa, sakit hati, dendam itu dia sedang meminum racun untuk dirinya sendiri. Ibu mau nggak kalau di sini ada racun dikasih Bunda minum? Bu, minum Bu, enak Bu gitu. Nggak mau kan? Tapi selama ini bertahun-tahun Ibu nyimpan sedih, marah, kecewa. Itu sedang meracuni dirinya sendiri. Tapi berharap orang lain yang celaka. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya, kita boleh nggak sih marah Bun ketika kita dizolimin? Boleh. Ya, itu pilihan Ibu. Boleh kok. Tapi jangan sampai berlarut-larut. Allah kasih kita waktu berapa lama Bu? Kalau kita marahan sama orang lain? Berapa? 3 hari. Berarti Allah kasih tenggang waktu nggak buat kita memvalidasi emosi kita?
Kita dimaki-maki orang gitu ya Bu. Kalau kita punya kesadaran tinggi, ibu punya kesadaran tinggi dan ini butuh latihan, ibu bisa langsung senyum. Tapi kalau ibu belum berlatih, belum ahli gitu ya, pasti akan marah. Ya enggak? Boleh enggak? Boleh, wajar, enggak apa-apa. Cuman yang masalahnya jangan sampai lama. Sedihnya bertahun-tahun. Akhirnya apa Bu? Kena kanker payudara, kanker rahim, benjolan dan lain-lain. Kenapa? Karena itu nyimpan marah, dendam, sedih hati, kecewa. Coba senyum dulu, coba. Senyum. Senyum itu obat Ibu. Ya. Senyum obat. Ya, kalau kita lagi sedih, boleh enggak? Boleh. Karena itu rahmat Allah. Kita kehilangan mungkin pasangan kita sedih, boleh, enggak apa-apa. Tapi jangan lama-lah. Ingat ketika kita diberi ujian sama Allah, maka orang-orang beriman itu bilang apa? Inna lillahi. Semua dia kembalikan kepada Allah. Apapun kehilangannya. Ya. Karena kan semua yang di dunia itu titipan ya Bu. Titipan dari Allah. Orang-orang yang mencintai dirinya, dia mudah menikmati hidup. Ya Bu. Orang-orang yang mencintai diri, dia mudah menikmati hidup. Ya. Sehat. Rezekinya lancar. Ya. Anak-anaknya juga sehat. Ngaruh nggak Bu sama anak-anak kita? Ngaruh banget. Emosi ibu. Ini kan saya lihat usianya masih 17 tahun semua ya. 17 tahun ke atas ya. Iya. ABG, iya bener ABG. Angkatan mbah gue gitu ya. Ya. Emosi ibu, perasaan sedih ibu, kecewanya ibu, tidak bahagianya ibu itu ngalir sama anak-anak. Terhalang rezekinya anak-anak kita, terhalang kesehatannya anak-anak kita. Bunda Emi itu nerapi dari tahun 2018. Sudah ratusan orang bahkan ribuan orang yang sudah saya bantu terapi sama teman-teman. Ya, kalau ada anak kecil balita umur 3-5 tahun itu sering sakit ibu, panas, bolak-balik panas, boleh dipastikan, boleh dicek, biasanya bapak sama ibunya lagi nggak akur, ibunya dalam tekanan batin. Loh, kok anaknya yang sakit? Karena kita ini adalah manusia energi, ya. Orang yang sedih energinya lemah. Orang yang penuh cinta dia bisa memberikan cahaya buat orang lain. Ya, orang-orang yang penuh cinta itu orang-orang yang hatinya penuh kebaikan itu, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dan orang lain. Cuma dipegang gini aja Bu, ibu sembuh. Pernah nggak Bu ngerasain itu? Saya punya cerita. Saya punya ayah, beliau ngajarin saya banyak hal. Walaupun beliau bukan orang yang pintar, nggak sekolah, nggak bisa tulis baca, tapi beliau punya cinta yang luar biasa sama anak-anaknya. Karena anaknya perempuan semua Bu, lakinya cuma satu. Ya, ayah saya itu bagi saya cinta pertama saya. Beliau mencintai anaknya dengan sepenuh hati. Ya, kalau dulu Bunda Emi itu seneng banget Bu sakit Bu. Kenapa? Kalau lagi sakit tanyanya banyak, mau makan apa, pengen makan apa, disayang-sayang Bu. Jadi saya seneng banget sakit. Kenapa? Karena lagi sakit itu lagi disayang-sayang. Nah, dan ada beberapa anak ayah saya itu, kakak saya, adik saya itu ngerasain kalau dia sakit, ayah saya datang. Cuman pegang kepalanya. Kenapa? Katanya habis dipegang kepala sama ayah itu sembuh Bu. Kenapa? Karena ayah saya punya cinta yang besar, energinya dia besar, cintanya besar sama anaknya. Anaknya nggak boleh nangis Ibu. Ayah saya, doain ya Bu, ayah saya udah nggak ada, dilapangkan kuburnya. Ya, cinta saya nggak ada gantinya. Ya.
Saya nggak pernah ingat ayah saya kapan marah sama saya. Walaupun sebenarnya pernah marah ya Bu, tapi terselimuri, hilang dengan segala kebaikan dan kasih sayangnya. Ya, itu saya sekarang baru saya ingat Bu. Setelah saya belajar terapi, ya Allah ternyata loving kindness, cinta dan kebaikan hati itu menyembuhkan diri sendiri dan orang lain. Ya, cuma dipegang kepalanya doang Bu. Kenapa? Cuma ditanya gitu, kenapa? Udah ya sembuh. Itu yang sakit langsung sembuh Bu. Jadi saya sekarang Ibu kalau saya lagi sakit agak lumayan berat gitu ya, berapa hari panas gitu, saya nangis, saya bilang ayah sakit gitu. Saya nggak nyari suami saya, saya nyari ayah saya. Dan saya nangis itu, dia aja masih nangis ya. Kenapa? Karena begitu besar cintanya. Nah yuk Ibu semuanya, nggak terlambat gitu ya. Kita berikan cinta sama anak-anak kita. Maka kita menjadi orang yang mencintai diri dulu, cintai diri kita. Lepaskan semua kemarahan, kesedihan, kekecewaan yang ada dalam hidup kita tentang siapapun. Tapi selama kita masih nyimpan itu Bu, kita nggak bisa jadi manusia yang penuh cinta. Ya, siap melepaskan, memaafkan orang-orang yang pernah nyakitin Ibu. Ya, sorry. Bentar. Saya lupa belum di ini. Gitu ya Bu. Jadi orang-orang yang mencintai dirinya, dia akan mampu dan mudah mencintai orang lain. Ibu yang penuh cinta, dia akan mencintai anak-anaknya sepenuh hati. Maka wajib kita memberikan diri kita cinta. Jangan berharap cinta kepada manusia lain. Nah, kenapa kita seringkali tersakiti gitu ya, ngerasa terzolimi? Karena kita berharap cinta manusia, pasangan, berharap orang tua seperti ini gitu ya Bu. Akhirnya kita lupa mencintai diri kita sendiri. Ya, mau nggak habis dari sini Ibu mulai mencintai diri? Satu aja yang harus diingat, lepas semua emosi-emosi negatifnya. Maafin siapapun yang pernah hadir dalam hidup Ibu, siapapun. Ingat ya Bu, dipraktekin maka insya Allah, demi Allah ya, kalau Ibu praktekin ini, maafin siapapun yang pernah nyakitin Ibu. Dan jangan lupa minta maaf sama orang-orang yang pernah kita sakiti. Lebih urgent memaafkan atau minta maaf? Minta maaf. Tapi selama ini kita ngerasa kita adalah korban. Kalau kita nyakitin orang, kita lupa nggak Bu? Ya nggak? Seringkali kita lupa ya, ngomongnya keceplosan. Bunda Emi banget tuh Bu, kalau ngomong tak gitu ya. Maklum Bu, orang Sumatera, ketemu orang sini kaget gitu ya. To the point bahasanya gitu. Maka yuk kalau kita mencintai diri kita maafkan dan kita meminta maaf. Kita belajar untuk menjaga, jangan sampai nih lisan saya nyakitin orang lain. Jangan sampai nih lisan saya nyakitin hati orang lain, siapapun. Bahkan seringkali kita lebih gampang, lebih mudah menyakiti orang-orang terdekat kita, betul nggak Bu? Kita gampang banget marah sama anak, bener nggak? Sama anak tetangga ramah banget, ya kan? Sama anaknya sendiri nyenggol minuman gini, matanya kemana, gitu ya. Coba kalau anak orang lain, hati-hati dong Mas, ya nggak Bu? Saya banget itu Bu, tapi saya lagi tobat, saya lagi belajar untuk merangkul anak-anak saya dulu sebelum saya ngomong sama ibu-ibu. Saya pastikan anak-anak saya di rumah mendapatkan kenyamanan itu, ya Bu. Mulai, kalau kita sudah mencintai diri kita, kita mudah mencintai orang lain. Kenapa? Orang-orang yang punya luka, orang-orang yang terluka, itu gampang melukai. Bener gak Bu? Kalau misalnya ibu tangannya ada cantangan di sini, sakit gak? Nanahannya lagi gede banget itu. Rasanya gimana Bu? Nyut-nyut gitu ya. Itu kalau tangannya digenggam gini sama Bunda Emi sakit gak? Bilang apa? Aduh. Tapi kalau seandainya tangan ibu lagi sehat kayak gini, dipukul gini, sakit gak? Itu sama, orang-orang yang punya luka, dia kesenggol dikit bacok Bu, tumpah ya. Padahal diomonginnya sama temannya gini,
Jadi tambah lemu ya. Sakit hati. Ya, kenapa? Karena masih banyak luka di dalam sini, masih banyak sampahnya. Ya, mau berlatih? Siap Ibu? Insyaallah kalau kita mencintai diri, ya Bu, kita mencintai diri kita, insyaallah kita mudah mencintai orang lain. Siapapun yang dekat dengan kita, dia akan nyaman. Mbak Yuni, senang gak ketemu aku? Siapapun yang mencintai dirinya, orang-orang akan senang sama dia. Bu, pernah ketemu sama orang gak? Ketemu di jalan. Dia lagi gak marah sama ibu, tapi mukanya manyun gini. Orang negor, berantemnya sama suaminya di rumah. Ibu gimana rasanya? Melu kesuhra? Deneng, menung baik. Ya, ketemu orang kayak gitu gimana rasanya? Gak enak kan? Tapi ketemu ibu di jalan, ketemu sama teman gitu ya, papasan, mau kemana? Masya Allah, senang gak? Ya itulah energi. Kalau ibu mencintai diri, kalau ibu bahagia, maka ibu akan bisa meraih kebahagiaan-kebahagiaan di luar sana. Ya, ibu manyun, yang sebelah ibu pasti ikutan manyun. Coba yuk latihan. Latihan yuk. Coba Bu, sebelahnya disenyumin. Coba ayo, pasang-pasangan. Belum pernah kan? Udah kenal belum satu sama lain? Ayo senyumin. Nular gak? Beneran ini praktek, yuk pasang-pasangan Bu, berdua Bu. Ayo, selama ini kan ngaji terus nih bareng-bareng. Nah sekarang Bunda Emi ajarin. Ayo hadap-hadapan. Bahwa ternyata cinta itu menular, bahagia itu menular. Ayo pasang-pasangan Bu, pasang-pasangan. Ayo kita praktekin biar ibu tahu manfaatnya. Dua-dua ya, dua-dua. Ayo ibu hadap-hadapan. Badannya di hadapan, gini. Ayo. Biar bisa ngerasain, bener nggak sih yang disampaikan Bunda Emi kayak gitu. Ayo, Bu, kita praktek. Ya, Ibu mau ngerasain nggak? Ternyata kalau kita memberikan cinta kepada tamu darah kita, maka kita akan bahagia. Udah dikasih senyum terbaik belum tadi? Ayo senyumin lagi. Sambil doain, ayo. Beneran ini pasangan Bu, ayo. Ibu hadap-hadapan Bu. Ayo, bisa nggak? Bisa kan? Ayo, mumpung nih. Ayo, pasang-pasangan, hadap-hadapan. Enggak, ini serius ya, ini serius. Yuk, bisa jadi Bu, bisa jadi masalah kita hari ini didoain sama teman kita, Allah beresin. Ayo, tunggu abah-abahnya Bunda Emi ya. Yang belum ada pasangannya mana? Mbah, pasangan berdua. Ayo, mana tahu nanti di sini nih ada yang punya ganjalan hati masing-masing dan tidak lepas. Ibu bisa dengan saya berhadap-hadapan. Ayo Bu, praktek. Ibu yang baju hitam, yang senderan, cari temannya. Ayo. Kita praktek mencintai diri dan mencintai orang lain. Sudah? Letakkan Bu tangannya di sini, di dada temannya. Tangan ibu di dada temannya. Di dadanya sini, iya, di jantungnya. Maju lagi, iya. Ibu tangan ibu ke dada temannya. Gitu. Dada kiri, jantung mana? Jantung dada kiri temannya, iya. Iya, saling. Nah, gitu. Nah, hadap-hadapan, makanya dibilangin hadap-hadapan. Ini nanti ada yang sakit, insya Allah dikasih sembuh sama Allah. Tangan kanan di dada kiri temennya. Jantungnya mana? Nah, situ. Oke? Sudah semua? Sudah? Yuk. Ibu praktek Bu, praktek berdua. Hadap-hadapan. Ya. Bu, ibu kan kajian udah lama, sering banget bareng-bareng ya.
Yuk sekarang saatnya kita berikan yang terbaik buat teman kita. Kalau kita mencintai yang di bumi, siapa yang mencintai di bumi kata Allah, maka yang di langit akan mencintai kita. Oke, siap? Yuk sekarang ready, kita mulai. Bagus. Iya. Bismillahirrahmanirrahim ya Bu. Ayo ikutin Bunda Emi, ibu-ibu semuanya fokus ya. Fokus, serius, khusyuk. Letakkan tangannya di dada kiri temennya, saling-saling. Dada kiri Bu, bukan dada kanan. Jantungnya di mana? Nah, yuk, bagus. Nah gitu, nanti yang sakit sehat, insya Allah. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekarang ibu baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk ibu pejamkan matanya. 1 2 3 pejamkan matanya. Pejamkan matanya ibu. Tutup matanya ibu. Yuk sekarang ibu hadirkan perasaan syukur, perasaan bahagia yang pernah ada. Mungkin ibu pernah merasakan bahagia ketika anaknya lahir, punya mantu, atau dapat rezeki. Ibu hadirkan kembali perasaan bahagia itu. Bisa bayangkan lagi perasaan bahagia itu kapan datangnya. Bagus, hadirkan perasaan bahagia itu, perasaan bahagia yang sangat ibu senangin. Bisa jadi itu ketika ibu dikasih hadiah. Rasakan kembali bahagia itu Bu, nyata saat ini. Sekarang, perasaan bahagia itu ibu hadirkan rasa syukur di sana. Terima kasih ya Allah, aku bahagia sekali. Ya, bagus. Rasakan Bu, kalau ibu bisa merasakan kebahagiaan itu dan ibu keluarkan kemana teman-temannya. Rasakan bahagianya, gak apa-apa. Kalau ada yang mau nangis boleh. Bilang sama Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Tambahi rasa syukurnya Bu. Hadirkan rasa syukur di dadanya ibu masing-masing. Makin bersyukur lagi, makin bersyukur lagi, makin bahagia lagi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih nikmat ini ya Allah. Hamba tak akan bisa menghitung nikmat-Mu. Syukuri nikmat Allah itu Bu. Kebahagiaan itu bagus. Sekarang dada ibu terasa sangat lapang. Sekarang rasa syukur itu alirkan ke teman ibu. Bagus. Hadirkan rasa syukur ibu ke temannya. Yuk sekarang ibu doakan orang yang di depan ibu. Doakan. Sebut namanya, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kesehatan, anaknya soleh, soleha, rezekinya mudah, bahagia hidupnya. Doakan Bu, doakan yang terbaik buat saudara ibu yang di depan. Ingat, siapa yang memberi kebaikan maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Siapa yang mencintai yang di bumi maka yang di langit akan mencintainya. Doakan Bu, doakan doa yang terbaik. Bagus. Kita sudah terlalu lama mendoakan diri kita sendiri. Ketika kita mendoakan orang lain, maka doa yang sama untuk kita kata malaikat. Pengen didoain malaikat, doakan temannya. Bagus. Alhamdulillah sudah, boleh letakkan tangannya. Apa rasanya Bu? Sekarang peluk temannya, bilang terima kasih. Bilang makasih ya Mbak, makasih ya Yu. Doain lagi, bisikin di kupingnya, sing sehat ya, bahagia ya, murah rezekinya. Ya. Ya Bu, ini salah satu cara kita mencintai diri kita. Ya. Perbesar wadah cinta di hati kita. Ya. Udah bilang makasih? Nikmat gak? Senang gak? Iya.
Yuk jadi orang-orang yang penuh cinta. Ya Bu, pelan-pelan ya. Latihan membuang semua kemarahan di dalam hati kita. Lihat orang lain dengan cinta. Ingat, manusia-manusia yang dihadirkan Allah kepada kita itu izin Allah, pasti baik, ya. Dan ingat juga, diri kita ini amanah titipan Allah. Ya, maka kita harus jaga. Jaga apanya? Jaga jasadnya sampai sakit, jaga jiwanya, jaga ruhnya untuk terus dekat sama Allah, karena supaya nanti pulang dalam keadaan husnul khotimah. Karena kita bukan penduduk bumi, kita penduduk surga. Dan suatu hari nanti kita akan kembali. Dan pastikan kita bisa kembali ke surganya Allah dengan apa? Bukan dengan ibadah kita, bukan dengan salat kita, tapi dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Ingat Bu, bukan pahala kita yang membawa kita ke surga. Ada seorang yang salatnya, ibadahnya bagus. Di mana tempatnya ya Rasulullah? Tapi dia nggak baik sama tetangganya, neraka. Hai Rasulullah, wahai Rasulullah, ada orang sholatnya bagus, ibadahnya bagus, tapi sama tetangganya nggak baik. Di mana tempatnya Rasulullah? Di neraka, kata Rasulullah. Tapi ada orang ibadahnya nggak bagus, sholatnya nggak bagus, tapi dia baik sama tetangga. Di mana tempatnya ya wahai Rasulullah? Di mana Bu? Di surga. Begitu pentingnya kita saling mencintai. Kenapa kita dilarang ngibahi saudara kita? Kenapa? Allah mau kasih kita surga. Ya Bu, latihan ya, latihan. Kita ketemu teman, kita doain, si sehat ya yuk, gitu ya. Kenapa? Kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri Bu, lama nyampenya, betul nggak? Lama. Kenapa? Banyak penghalangnya. Karena kita banyak dosanya. Tapi ketika kita mendoakan orang lain, membantu orang lain, maka kata Allah apa? Malaikat bilang ini, doa yang sama untukmu. Jadi kalau ada tetangga kita bahagia Bu, beli rumah baru, ibu bilang apa? Alhamdulillah senang banget ya. Jangan bisik di belakang, ngutang kali, minjem kali, gitu ya Bu. Jangan. Kalau ada saudara kita bahagia, bisa berangkat umroh atau haji, ibu bilang apa? Alhamdulillah senang banget ya. Kenapa? Orang yang bahagia dengan kebahagiaan saudaranya, ingat ya Bu, orang yang bahagia dengan kebahagiaan saudaranya, dia sedang antri. Apa Bu? Bahagia yang sama. Kalau tetangga beli TV, ibu bisa senang, alhamdulillah beli TV, bisa nonton ya. Besok ibu dapat, pasti gak? Pasti, demi Allah, ya. Bunda Devi pernah praktek ibu. Saya waktu itu pengen banget umroh. Siapa yang di sini pengen umroh? Siapa yang pengen umroh? Mau? Yang udah siap duitnya mana? Udah siap belum duitnya? Sudah? Bareng sama saya mau? Insya Allah saya November ini berangkat. Ya Bu, saya pengen banget umroh. Banyak banget yang udah saya minta sama Allah, ya Allah umroh. Nah suatu hari itu saya dengar teman saya itu dapat hadiah umroh Ibu. Uni katanya gitu. Apa? Papaku dapat hadiah umroh dari kantornya gitu ya. Saya bilang, Masya Allah senang banget ya. Tapi bener saya tuh seneng Bu waktu itu Bu. Terus teman saya bilang apa? Tenang nanti Uni juga dapat. Demi Allah Bu, gak lama Bu. 2018 saya diberangkatin Allah umroh tanpa saya tahu dari mana orangnya. Itu Allah Bu. Maka kalau kita bahagia dengan kebahagiaan saudara kita, Allah akan kasih kita kebahagiaan yang sama. Ya Bu, kalau ada tetangga kita banyak duitnya Bu, alhamdulillah. Jangan malah julid gitu ya Bu. Kayak lagi apa? Bismillah, pokoknya bahagia aja. Siap nggak? Latih ya. Jangan iri dengki sama saudaranya. Ikutlah bahagianya orang lain, maka nanti kita dibahagiakan sama Allah. Siap Bu? Bahagia dengan bahagianya orang lain, maka Allah yang bahagiain, itu kuncinya Ibu. Ya, kalau kita nggak mudah bahagia hidupnya karena banyaknya dosa kita, gampang. Kalau orang bahagia kita ikut bahagia, udah. Cuman emang manusia itu banyak sifatnya iri maka doa minta sama Allah Ibu.
Ini doa yang selalu saya minta sama Allah. Kenapa? Kita itu dititipin itu, Bu. Ada rasa iri, dengki, hasad itu ada pasti. Cuman kalau kita sadar ini nih si iri mau keluar, nyadar nggak, Bu? Tahu kita. Cuma selama ini kita nggak kontrol dia, kita nggak jaga dia. Maka minta sama Allah, ya Allah jauhkan aku dari sifat iri, dengki, dan sombong. Minta itu, Bu. Bunda Emi sampai hari ini masih minta itu, takut. Ketika ada orang dapat nikmat, kita malah gini. Nggak ngomong, Bu, cuma gini. Mbak, kayak tangannya tuh mobil bagus, anyar maning. Nggak ngomong, Bu, gitu doang. Dahsyat gak? Yuk belajar. Ya, mau praktek? Siapa yang bahagia dengan kebahagiaan saudaranya, dia sedang antri kebahagiaan yang sama. Makanya mulai hari ini kalau teman kita bahagia, alhamdulillah ikut bahagia, Bu. Tapi nggak boleh cuma di sini doang, ya. Jangan cuma di lisan doang. Allah tahu kita modus. Benar, Bu. Demi Allah, saya selalu senang ketika teman saya berangkat umroh, gitu ya. Alhamdulillah 2018 saya berangkat, gitu ya. Siap praktek, siap latihan. Orang-orang yang mencintai dirinya, orang-orang yang bahagia, maka akan terlihat juga semakin sehat, ya, makin awet muda, ya. Alhamdulillah jam 7 ya. Ya, salah satu penghalang kita tidak bisa bahagia itu ya tadi, karena kita masih menyimpan banyak kesedihan, kemarahan. Siap ya, Bu, praktekin ya, biar Bunda Umi dapat paham, ya. Kenapa? Kalau kita nggak cinta diri kita nggak bisa mencintai orang lain, kita nggak bisa mencintai orang lain, maka Allah juga nggak cinta sama kita. Itu kata Allah, Bu, ya. Maka mulai yuk hari ini minta sama Allah hati yang lembut, hati yang sehat, ya, hati yang mudah gitu ya, mudah menerima masukan gitu. Karena kita sudah lama gitu ya, sudah lama hidup dan berlatih dengan hati yang keras, nggak mudah memaafkan. Ya, itu salah satu sarang yang menyebabkan kita mengalami ketidakbahagiaan, bahkan ada yang sakitnya fisik kayak gitu. Ya. Siap mencintai diri? Menyayangi diri sendiri? Kita nggak egois kok, Bu. Kalau kita mencintai diri kita, itu sama aja kita sedang mencintai anak-anak kita. Karena tadi ibu yang nggak bahagia, ibu nggak penuh cinta, ibu yang punya luka, dia gampang banget kesulut. Ya, ibu kalau lagi capek ditanya sama anak, bisa ramah apa enggak? Pasti nggak ramah ya. Kalau ibu lagi capek, ibu lagi lelah, ibu lagi nggak bahagia, anaknya nanya satu, ibu bilang apa? Bawel ya. Lihat itu nanya mulu gitu kan? Kenapa? Ya itu. Akhirnya apa, Bu? Nular nggak? Nular. Anak akhirnya kecewa, marah, sakit hati gitu ya. Nih Bunda Emi juga lagi berlatih, lagi tahapan berlatih menjaga apa? Menjaga emosi, menjaga diri, ya. Anak-anak kita itu titipannya Allah. Pasangan kita titipan Allah juga, Bu. Tapi kita nggak bisa merubah mereka. Yang bisa kita lakukan apa? Menerima mereka apa adanya. Menerima mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita punya suami yang nggak terlalu ramah gitu ya, Bu, santai, cuek, terima. Alhamdulillah dulu, syukuri dulu. Nanti Allah yang bolak-balik hati. Karena banyak banget orang yang curhat ke saya, yang tanya ke saya tuh tentang pasangan itu, aku pengennya suamiku begini. Saya maunya dia begini, semua maunya. Ibu terima dulu. Kalau ibu belum terima, gak akan ada Allah kasih keajaiban. Ya, karena yang bolak-balik hati siapa, Bu? Allah. Tapi selama ini sibuk pengen ngerubah pasangannya. Dan itu tak sumber penderitaan banyak orang. Ibu-ibu terutama ya. Pernikahannya 20 tahun, 40 tahun gak bahagia gara-gara apa, Bu? Karena pengen ngerubah pasangannya. Saya pernah kedatangan pasien umur 75 tahun suaminya, istrinya 65 tahun, datang ke rumah. Bayang nggak, Bu, berapa tahun itu menikah? 40 tahunan ya, 50 tahun ya. Ya kan, 40 tahun. Datang, ibunya datang langsung duduk kayak gini. Bunda Emi, ya Bu, saya udah gak kuat hidup sama dia. Saya udah capek. Saya pengen bunuh diri aja.
Saya bilang apa Bu? Gak usah, bentar lagi. Saru ya Bu. Ya itu saya Bu, kadang-kadang keceplosan. Orang Padang tuh kayak gitu. Anaknya ketawa. Kebayang gak Bu? Kenapa? Dia sampai di titik hopeless gitu ya Bu, di titik lelah, capek. Kenapa? Pengen ngerubah pasangannya. Kata suaminya apa? Saya kan sayang sama dia Bu, saya kan cuma nasihatin. Nah itu Bu, miskomunikasi. Ya, belajar menerima ya. Siapapun pasangan kita hari ini, syukuri dulu. Ingat, orang-orang yang bersyukur itu ditambah nikmatnya sama Allah. Ya Bu, bener gak? Suka dengar ayatnya gak? Apa ayatnya? Nah, siapa yang bersyukur kata Allah? Siapa yang kufur? Dikurangin? Bukan. Azabku amat pedih. Kalau kita hari ini gak bahagia, jangan-jangan kita belum banyak bersyukur. Saya tanya sama ibu semua, banyak mana nikmat Allah sama ujiannya Allah? Yakin? Bener? Dikasih suami nikmat gak Bu? Udah disyukuri belum? Yakin? Bilang aja, bapaknya lah, duitnya langka, tidurnya ngorok. Syukur ibu, demi Allah. Makin ibu bersyukur dikasih beliau, Allah nanti yang nambahin. Bener. Saya tuh lagi di fase dimana saya bersyukur banget punya suami saya Bu. Ya Bu, saya orang Padang kan keras ya Bu, suami saya halus gitu ya. Ya Allah, saya bilang sama anak saya, Kak, kamu beruntung banget tuh punya papa. Papamu baik ya, sayang sama kamu. Berangkat pagi pulang sore, ATM-nya sama istrinya. Kan kasihan ya Bu. Ya kurang sayang apa suami ya Bu? Kekurangannya banyak gak? Banyak. Tapi saya gak lihat kekurangannya. Setiap saya lihat, Masya Allah, makasih ya Allah. Tuh Bu, syukuri Bu. Bisa jadi kita tuh dikasih kurang terus sama Allah, diazab sama diri kita sendiri Bu, bukan Allah yang ngazab kita. Karena kita gak bersyukur lihat suami kita. Ingat kurangnya terus, lupa kelebihannya, lupa bahwa ternyata dia itu berjuang buat kita itu. Gak mikir-mikir ya Bu. Saya suka bilang sama anak saya, kasihan papa ya Kak. Kenapa Mah? Berangkat pagi pulang malam, ATM-nya sama mama, kamu yang ngabisin. Ya kan? Gak pernah tanya uangnya udah habis belum, uangnya masih ada gak? Gak ada. Coba Bu, nikmat gak Bu? Kita bukan saudara loh. Ya, saya orang Padang, beliau orang Rawalo. Kok bisa? Saya tadi pagi dapat pemahaman gini. Masya Allah ya, rahmannya Allah, rahimnya Allah itu Bu, dititipin ke kita. Ada perempuan, ada laki-laki saling mencintai. Nikmat gak Bu? Kita bukan siapa-siapanya dia, bukan saudaranya dia, tapi diaku hidup kita sama dia, dinafkahin. Ada laki-laki sama perempuan bukan saudaranya, bukan siapa-siapa, tapi perempuan ini mau ngurusin dia, masakin, nyuciin baju, ngurusin, bahkan sampai hari tua pun ya Bu. Ini karena apa Bu? Ini rahmat Allah, kasih sayang Allah titipkan kepada kita. Maka kalau rasa ini nggak kita olah Bu, rasa ini nggak kita syukuri, setiap saat bisa hilang. Jadi pengen ketemu suami saya, jadi pengen pulang lagi ini. Ya, pengen bilang apa Bu? Yuk belajar bilang makasih sama pasangan. Mau nggak? Ini mbah-mbah biasanya manan-manan atos. Ya, bener gak? Soalnya saya juga punya ibu lumayan gitu ya. Mau nggak? Makasih ya Pak. Ini Bu Demi lagi praktek Bu, baru praktek juga, bareng-bareng ya. Kalau nggak ngomong sama orangnya, bok isin-isin ya Bu, gengsi gitu, ngomong sama Allah. Ya Allah makasih ya Allah. Nanti Bu, walaupun dia belum seperti yang kita mau, Allah yang rubah. Percaya nggak? Yakin nggak Allah mudah merubah? Ya, banyak-banyakin syukur lagi. Itu tanda-tanda orang yang mencintai diri. Siap? Berlatih ya, dan insya Allah kita semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin bahagia, dan semakin hari semakin awet muda ya Bu. Belajar menikmati hidup, belajar menerima apapun yang datang dari Allah.
sambil bilang apa? Allah, aku ikhlas, aku ridho. Semuanya, ya. Gitu Ibu semuanya, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam waktu dan kesempatan yang lebih baik. Ibu-ibu semakin sehat ya. Doain saya, insya Allah November ini berangkat. Nanti kalau ibu-ibu pengen diajarin ilmunya gimana Bunda Emi caranya umroh, mau nggak? Pengen? Ya, umroh itu bukan karena kita bisa bayar Ibu. Banyak nggak orang hari ini punya uang banyak nggak berangkat ke Baitullah? Banyak. Jangan ngomong tetangga saya gitu ya, nggak boleh ya. Ya, ya banyak ya, banyak. Tapi banyak nggak orang hari ini buat makan aja pas-pasan, tapi dia nyampai Baitullah. Nyampe. Bu Demi kemarin alhamdulillah dikasih juga keajaiban sama Allah. Baru daftar DP 500.000 Bu, sisanya dicukupi sama Allah. Keren nggak Allah itu? Ya, tugas kita apa? Minta sama Allah. Dengan apa? Dengan niat dulu. Ibu semuanya mulai hari ini niat aja. Niat bayar nggak? Pakai uang nggak? Orang kalau sudah niat Bu, dihitung nggak pahalanya sama Allah? Orang niat baik, pahalanya dihitung nggak sama Allah? Dihitung. Tapi orang niat jelek, dihitung nggak pahala? Dihitung nggak dosanya? Tidak. Kalau dia dieksekusi baru ya. Misalnya ibu namanya siapa? Bu Tati niat gini, aku niatlah ngasih Bunda Emi pisang kepok. Kan punya pisang kepok di rumah ya, misalnya contohnya. Nanti kalau pisang kepoknya matang aku mau ngasih Bu Emi gitu ya. Baru niat Bu, nyampe pahalanya. Apalagi dianterin ke rumah gitu ya. Iya. Sakingnya gitu ya maksudnya. Maka kalau kita hari ini mulai niat dulu, ya Allah saya niat ya Allah labbaik Allahumma umrotan gitu ya. Ya Allah pengen umroh, pengen haji. Tapi nggak punya uang ya Allah. Udah ngomong aja sama Allah Bu. Nanti Allah yang cukupi. Ya, umroh haji bukan buat yang mampu, gitu. Tapi Allah yang mampukan, gitu ya. Mudah-mudahan ibu semuanya dimudahkan sama Allah dengan caranya Allah bisa berangkat ke Baitullah. Kenapa? Karena itu rukun Islam. Kita sempurnakan Islam kita. Kita minta aja sama Allah, ya Bu. Karena bukan karena uang, ya. Tapi karena Allah yang ngundang kita. Kalau Allah udah ngundang dikirim gak? Dikirim. Caranya kirim, waktunya dikirim. Pokoknya dideketin sama Allah. Gitu ya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Banyak salah, banyak kurangnya. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Kita ketemu lagi di tempat dan waktu yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.